atau dengan NIM 1520.131.3031. Ini saya akan menjelaskan terkait network service modul 10 mata kuliah keamanan informasi. Yang pertama, dalam modul ini kita akan belajar tentang layanan jaringan termasuk DHCP, NAT, DAT, FTP, TFTP, protokol email, dan DNS. Analisis terbaru terhadap ancaman keamanan jaringan menemukan bahwa lebih dari 90% perangkat lunak berbahaya yang digunakan untuk menyerang jaringan menggunakan sistem DNS untuk melakukan jaringan. Yang pertama ada Dynamic Host Configuration Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol untuk layanan IPv4 mengotomatiskan penempatan alamat IPv4, subnet mask, gateway, dan parameter jaringan IPv4 lainnya. Ini disebut sebagai pengalamatan dinamis. Saat menggunakan pengalamatan statis, administrator jaringan secara manual memasukkan informasi alamat IP pada host. Ketika sebuah host terhubung ke jaringan, server DHCP dihubungi dan sebuah alamat IP diminta server DHCP memilih alamat dari rentang alamat yang dikonfigurasi yang disebut kumpulan dan memberikan atau menyewa ke host. Yang kedua ada Dynamic Host Configuration atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP dapat mengalokasikan alamat IP untuk periode waktu yang dapat dikonfigurasi yang disebut periode sewa. Masa sewa adalah pengaturan DHCP yang penting. Ketika masa sewa berakhir atau server DHCP mendapat pesan DHCP release, alamat dikembalikan ke kumpulan DHCP untuk digunakan kembali. Penggunaan dapat dengan bebas berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dan dengan mudah membangun kembali koneksi jaringan melalui DHCP. Kemudian ketika ada Dynamic Host Configuration Protocol, banyak jaringan menggunakan DHCP dan pengalamatan statis. DHCP digunakan untuk host tujuan umum, seperti perangkat pengguna akhir. Pengalamatan statis digunakan untuk perangkat jaringan, seperti router, gateway, switch, server, dan printer. DHCP untuk IPv6 menyediakan layanan serupa untuk klien IPv6. Satu perbedaan penting adalah bahwa DHCP v6 tidak menyediakan alamat gateway default. Ini hanya dapat diperoleh secara dinamis dari pesan router advertisement dari router. Dan ada Dynamic Host Configuration Protocol seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika perangkat IPv4 yang dikonfigurasi DHCP melakukan boot atau terhubung ke jaringan, kalian menyiarkan pesan DHCP discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Server DHCP membalas dengan pesan DHCP over yang menawarkan sewa kepada klien. Pesan penawaran berisi alamat IPv4 dan subnet mask yang akan ditetapkan, alamat IPv4 dari server DNS dan alamat IPv4 dari gateway default. Penawaran sewa juga mencakup durasi sewa. Di sini ada DNS, domain name system, dikembangkan untuk menyediakan sarana yang andal dalam pengelola dan menyediakan nama domain dan alamat IP terkaitnya. Sistem DNS terdiri dari hierarki global server terdistribusi yang berisi database name, distribusi database, nama pemetaan alamat IP. Komputer klien pada gambar akan mengirimkan permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP server web sehingga dapat mengalamatkan paket di server tersebut. Ini ada DNS domain hierarchy terdiri dari domain tingkat generic yang terdiri dari .com, .net, .org, .gov, dan banyak domain tingkat negeri seperti .br dari Brasil, .is dari Spanyol, UK dari Inggris Raya, dan lain-lain. Pada tingkat berikutnya dari hierarki DNS adalah domain tingkat kedua. Ini dimiliki oleh nama domain yang diikuti oleh domain tingkat atas. Subdomain ditemukan di tingkat berikutnya dari hierarki DNS dan memiliki beberapa divisi dari domain tingkat kedua. Terakhir, level keempat dapat mewakili host dalam subdomain. Setiap elemen dari spesifikasi domain terkadang disebut label. Kemudian di sini ada DNS log process. Untuk memahami DNS, analisis keamanan cyber harus terbiasa dengan istilah-istilah berikut. Resolver, klien DNS yang mengirim pesan DNS untuk mendapat informasi tentang ruang nama domain yang diminta. Kemudian ada rekursi, tindakan yang diambil saat server DNS diminta untuk melakukan query atas nama
resolve DNS. Kemudian ada server resmi, server DNS yang merespon pesan query dengan informasi yang disimpan di catatan. Kemudian ada recursive resolve, server DNS yang secara rekursif menanyakan informasi yang diminta dalam permintaan DNS. Kemudian ada FQDN, nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat adalah nama mutlak perangkat dalam database DNS terdistribusi. Ada RR, catatan sumber daya. Adalah format yang digunakan dalam pesan DNS yang terdiri dari bidang berikut. Misalnya seperti nama, jenis, kelas, tempat tanggal lahir, RDLEX, dan RData. Kemudian ada zone, database yang berisi informasi tentang ruang nama domain yang disimpan di server otoritatif. Kemudian ada DNS lookup proses. Yang pertama, pengguna mengetik FQDN ke dalam bidang alamat aplikasi browser. Kedua, permintaan DNS dikirim ke server DNS yang ditunjuk untuk komputer klien. Yang ketiga, server DNS mencocokkan FQDN dengan alamat IP-nya. Yang terakhir, di sini terdapat gambar komputer klien menggunakan alamat IP untuk membuat permintaan ke server. Kemudian ada NAT, Private Address Space. Alamat pribadi ini digunakan dalam organisasi atau situs untuk memungkinkan perangkat berkomunikasi secara lokal. Namun kalau alamat ini tidak mengidentifikasi satu perusahaan, satu organisasi, alamat IPv4 pribadi tidak dapat diletakkan melalui internet. Untuk mengizinkan perangkat dengan alamat IPv4 pribadi untuk mengakses perangkat dan sumber daya di luar jaringan lokal, alamat pribadi harus terlebih dahulu diterjemahkan dalam alamat publik. NAT menyediakan terjemahan alamat pribadi ke alamat publik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini memungkinkan perangkat dengan alamat IPv4 pribadi untuk mengakses sumber daya di lingkungan jaringan pribadi mereka, seperti yang ditemukan di internet. Kemudian ada PAT, juga dikenal sebagai NAT overload, memetakan beberapa alamat IPv4 pribadi ke satu IPv4 publik untuk beberapa alamat. Nilai dilakukan sebagian besar router rumah. ISP memberikan satu alamat ke router, namun beberapa anggota rumah tangga dapat mengakses internet secara bersamaan. Ini adalah bentuk NAT yang paling umum untuk rumah dan perusahaan. Terjemahan alamat pelabuhan saat R2 memproses setiap paket, R2 menggunakan nomor port 1331 dan 1555. Dalam contoh ini, untuk mengidentifikasi perangkat asal paket, alamat sumber SA adalah alamat lokal di dalam dengan nomor port yang ditetapkan. TCP atau UDP ditambahkan. Alamat tujuan DA adalah global luar dengan port layanan yang ditambahkan. Dalam contoh ini, port layanan router 80, yaitu HTTP. Untuk alamat sumber R2, menerjemahkan alamat lokal dalam ke alamat global dengan nomor port ditambahkan. Alamat tujuan tidak diubah, tetapi sekarang disebut sebagai alamat IPv4 global luar saat server web membalas jalurnya di balik. Kemudian ada file transfer and sharing service, ada FTP dan TFTP. Yang pertama, FTP, protokol transfer file, adalah protokol lapisan aplikasi lain yang digunakan. FTP dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. Klien FTP adalah aplikasi yang berjalan di komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik data dari server FTP. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di sini, FTP memerlukan dua kondisi antara klien dan server. Kemudian ada TFTP. TFTP adalah protokol transfer file yang disederhanakan yang menggunakan nomor port UDP 69 yang terkenal. Ini tidak memiliki banyak fitur FTP, seperti operasi manajemen file untuk mendaftar, push, atau mengganti nama file. Karena kesederhanaannya, TFTP memiliki overhead, jaringan yang sangat rendah dan populer untuk aplikasi transfer file yang tidak penting. Namun pada dasarnya tidak aman karena tidak memiliki fitur login atau kontrol akses. Untuk alasan ini, TFTP perlu diterapkan dengan hati-hati dan hanya jika benar-benar diperlukan. Kemudian di sini ada server message block atau SMB. SMB adalah protokol berbagi file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber daya jaringan bersama seperti direktori, file printer, dan port serial seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini adalah protokol permintaan tanggapan. Semua pesan SMB memiliki format yang sama. Format ini menggunakan header berukuran tetap diikuti oleh parameter berukuran variabel dan komponen data. Kemudian ada email protokol.
salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP adalah hosting email. Untuk berjalan di komputer atau perangkat X lainnya, email memerlukan beberapa aplikasi dan layanan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, email adalah metode store and forward untuk mengirim, menyimpan, dan mengambil pesan elektronik melalui jaringan. Pesan email disimpan dalam database di server email. Klien email berkomunikasi dengan server email untuk mengirim dan menerima email. Server email berkomunikasi dengan server email lain untuk mengirim pesan dari satu domain ke domain lainnya. Klien email tidak berkomunikasi secara langsung dengan klien lain saat mengirim email. Sebaliknya, kedua klien mengandalkan server email untuk mengirim pesan. Kemudian ada SMTP message, adalah gambar dengan komputer pengiriman dan komputer menerima. Dua server SMTP atau POP3 terhubung di antara keduanya. Pesan email dikirim dari komputer pengirim berlabel penerima.domain.com menggunakan protokol SMTP. SMTP atau POP3 pertama menerima pesan dari pengirim dan bertanya apakah penerima ada dalam daftar penerima saya. Tidak. Kemudian meneruskan email ke server lain. Kemudian server SMTP atau PP3 kedua menerima pesan melalui protokol SMTP dan meneruskan pesan ke penerima. Kemudian di sini ada PP3 digunakan oleh aplikasi untuk mengambil email dari server email. Dengan PP3 email diunduh dari server ke klien dan kemudian dihapus di server. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, server memulai layanan POP3 dengan mendengarkan secara pasif pada port TCP 110 untuk permintaan koneksi klien. Ketika klien ingin menggunakan layanannya, ia mengirimkan permintaan untuk membuat koneksi TCP ke TCP dengan server. Ketika koneksi dibuat, server POP3 mengirimkan salam. Klien dan server POP3 kemudian bertukar perintah dan tanggapan hingga koneksi ditutup atau dibatalkan. Dan di sini ada IMAP, adalah protokol lain yang menjelaskan metode untuk mengambil pesan email seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tidak seperti PP3, ketika pengguna terhubung di server berkemampuan IMAP, salinan pesan diunduh ke aplikasi klien. Pesan asli disimpan di server sampai dihapus secara manual. Pengguna melihat salinan pesan dalam perangkat lunak klien email mereka. Kemudian di sini ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah ada protokol khusus lapisan aplikasi yang dirancang untuk penggunaan umum seperti penelusuran web dan email. Topik pertama memberi Anda gambaran umum tentang protokol ini. Topik ini lebih detail. Ketika alamat web atau Uniform Resource Locator diketik dalam browser web membuat koneksi ke layanan web berjalan di server yang menggunakan protokol HTTP, URL, dan URI. Adalah nama yang kebanyakan orang kaitkan dengan alamat web. Kemudian ada HTTP URL, juga dapat menentukan port pada server yang harus menangani metode HTTP. Selain itu, dapat menentukan string query dan fragment. String query biasanya berisi informasi yang tidak ditangani oleh proses server HTTP itu sendiri, tetapi ditangani oleh proses lain yang berjalan di server. Kemudian ada HTTP operation, adalah protokol permintaan tanggapan yang menggunakan port TCP 80, meskipun port lain dapat digunakan ketika klien, biasanya browser web, mengirim permintaan ke server web. Itu akan menggunakan salah satu dari 6 metode yang ditentukan oleh protokol HTTP. Yang pertama, GET, permintaan klien data. Kemudian ada POST, mengirim data. Kemudian ada PUT, mengunggah sumber daya. Kemudian ada delete, menghapus sumber daya yang ditentukan. Ada option, mengembalikan metode HTTP yang didukung server. Connect, yakni meminta server proxy HTTP yang meneruskan sesi HTTP TCP ke tujuan yang diinginkan. Kemudian di sini ada HTTP status kode. Respon server HTTP diidentifikasi dengan berbagai kode status yang menginformasikan aplikasi host hasil permintaan klien ke server. Kode-kode tersebut disusun menjadi 5 kelompok. Kodenya numerik dengan nomor pertama dalam kode yang menunjukkan jenis pesan. Nomor pertama 1 untuk menunjukkan pesan informasional. Nomor pertama 2 untuk menunjukkan pesan sukses. Nomor pertama 3 untuk menunjukkan redirection. Nomor pertama 4 menunjukkan pesan find error. Nomor pertama 5 untuk menunjukkan pesan server error.
Sekian penjelasan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.